Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ada ISAT, kedua XL, ketiga Telkom, keempat Friend, kelima Era, keenam Tower, dan ketujuh Tebik. Kita langsung saja ke saham pertama, ada ISAT yang hari Jumat kemarin ditutup naik 0,75% ke level harga 6.650. Di hari sebelumnya, di hari Kamis, ISAT naik tinggi 9,09%. Kalau dilihat transaksi asing, ISAT terus diakumulasi asing ya di minggu ini. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ISAT memang lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT ya bisa dikatakan menarik lagi ya, karena volumenya kelihatan lagi ya. Apakah ini berlanjut? Ya bisa aja berlanjut dan juga bisa enggak ya. Kalau dilihat di volume-volume sebelumnya juga ya seperti itu, kadang banyak volumenya seperti di Desember terus kemudian hilang lagi ya. Jadi belum tentu juga ini ISAT bisa lanjut, tapi kalau lanjut ya minggu depan akan menguji lagi 7.000. Kalau mampu breakout ya arahnya bisa sampai, ini target saya yang pasang 8.000 sampai 8.400 ya. Karena juga ISAT ini bisa dikatakan membentuk pola double bottom. Ya ini bottomnya, dan harusnya tadi seperti yang diketahui ya. Jadi dari pola double neckline ke atas ya harus sama ya neckline-nya, ya saya bilang neckline-nya ini di 6.080 dan ya bisa naik sampai 7.600 ya. Kita pasang aja dulu di sini. Nah, jadi seperti itu untuk pergerakan ISAT ya. Yang punya dari dua bawah pasang trailing stop. Kalau ternyata ISAT gagal bertahan di atas 6.550, profit taking aja ya. Sayang kalau profit di bawah turun malah balik ke harga beli. Ya, seperti itu aja untuk ISAT. Potensi ya masih ada bisa ke atas. Cuman sudah ya bisa dikatakan overprice ya. Ya kalau teknikal mah nggak peduli fundamental mahal. Kalau masih bagus boleh aja di hold. Jadi seperti itu. Untuk ISAT, indikator MACD juga garis biru mengarah ke atas dan bar chart di atas 0 makin terbentuk atau makin meningkat. Jadi ISAT harusnya minggu depan bisa lanjut. Tapi kalau dilihat dari candle ya ini pergerakan anomali ya. Karena spread bodinya yang sempit, volumenya besar. Jadi ya ini bisa dikatakan tekanan dari atas jualnya besar. Walaupun candlenya hijau ini ya. Ini hijau ini karena ini hijau. Kalau ininya merah ya ini merah. Ya, tapi ini harus diwaspadai pola-pola candle seperti ini. Kemungkinan bisa lanjut, habis itu bisa juga false breakout dan dia mengarah ke bawah lagi. Jadi ya sangat perlu hati-hati lah untuk ISAT kalau di harga-harga sekarang juga ya. Seperti itu aja untuk ISAT. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada XL yang hari Jumat kemarin ditutup di level harga 2.210 sama harga penutupan pada hari Kamis. Kalau dilihat dari transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, XL malah diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, XL sudah breakout dari pola falling wedge ya. Dan ini dia masih mencoba untuk naik, tapi masih beberapa hari ini terlihat uji 2.250 gagal terus ditembus ya. Sudah 3 kali dia menguji 2.250. Jadi bisa dikatakan 2.250 itu adalah resisten kunci untuk mengkonfirmasi XL bisa lanjut naik lebih tinggi, terdekat menguji EMA 200-nya di 2.420. Jadi untuk sekarang ya harus sabar yang punya. Kalau ditarik downside-nya harga sekarang ya masih ideal kalau untuk di buy. Target profit terdekatnya ya kalau beli di harga sekarang ya targetnya jangan di sini,
di 2400. Jadi seperti ini ya. Cuman belinya boleh nyicil dulu. Takutnya dia koreksi dulu ke bawah ke daerah 2150, buy lagi tambah di bawah. Jadi nilai average-nya bisa lebih kecil dan target profitnya bisa lebih besar ya. Kalau di sini aja target profitnya juga kan lebih besar. Jadi seperti itu ya, sesuaikan yang mana yang cocok ya, strategi atau mau beli langsung di harga last kemarin juga ya boleh. Jadi seperti itu untuk Excel masih mencoba berjuang menguji resisten, atau bisa dikatakan nih resisten neckline double bottomnya ya, ini double bottom kalau dilihat. Jadi seperti itu untuk Excel. Indikator MACD masih mengarah ke atas, masih terbentuk golden cross walaupun masih di bawah perbatasan garis nol. Bar chart di atas nol juga masih terbentuk. Jadi peluang Excel untuk minggu depan masih bagus, yang penting ISG nggak koreksi dalam ya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada Telkom yang pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,28% ke level harga 3.440. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Telkom memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Telkom terkoreksi ya kalau di sini, tapi memang tipis. Kalau di chart Telkom ini ditarik dari bawah ya. Kalau di upsetnya ini, kalau dilihat upsetnya ya lumayan 1,8% kalau beli dari bottom. Ya bisa dikatakan juga Telkom kemarin menutup gap. Ini kan ada gap lebar yang terbentuk saat dia coba breakout. Resistennya di 3.450 ini. Indikator MACD masih mengarah ke atas, di atas nol, bar chart di atas nol juga terbentuk. Volume Telkom mulai terus meningkat ya. Ini 2 hari terus meningkat. Jadi cukup bagus untuk Telkom, dan Telkom juga masih mempertahankan tren line up trennya ini. Uji 3.370 dan dia naik. Harusnya minggu depan juga masih ada peluang Telkom menguji resistennya lagi di 3.550. Kita pasang target di Telkom seperti ini skenario-nya. Dia akan menguji lagi resistennya di 3.500 untuk minggu depan. Ya, seperti itu aja untuk Telkom. Kita langsung saja ke saham keempat, ada Pren yang hari Jumat kemarin ditutup di level harga 81, terkoreksi 2,4%. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell, tapi hari-hari sebelumnya asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Pren memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pren juga sudah perlu hati-hati, udah warning karena Pren sudah di bawah 84, walaupun terlihat Pren masih mempertahankan EMA 20-nya ini ya di 81. Jadi yang punya dari atas, kalau saya akan cut loss kalau Pren turun dari 77, bisa cut loss. Tapi kalau yang nggak mau cut loss ya harus siap kalau dibawa Pren sampai 71. Jadi hati-hati untuk Pren. Kalau nggak mau cut loss di daerah 78 dan 77 ya harus siap kalau dibawa Pren sampai 71. Tapi kalau Pren memang mau mengarah ke atas minggu depan di hari Senin atau Selasa, harusnya Pren kembali lagi minimal ke 85 sampai 87. Ya, jadi kalau dia nggak kembali atau malah koreksi lagi hari Senin, ya arahnya potensi sampai 71. Jadi seperti itu untuk Pren. Indikator MACD juga sudah membentuk dead cross, tapi saat penurunan volumenya makin kecil ya. Jadi tekanan seller juga sebenarnya sudah berkurang. Cuman apakah hari Jumat aja berkurang, besok hari Senin bisa muncul lagi? Ya bisa seperti itu ya. Jadi untuk Pren ya yang beli harus sesuai disiplin dengan trading plan. Kalaupun nggak mau cut loss ya seperti saya bilang bisa dibawa sampai, belum tentu juga tapi arahnya bisa sampai 71. Ya seperti itu aja untuk Pren. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Era yang hari Jumat kemarin ditutup di level harga 2.750, terkoreksi 0,72%. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Era biasa aja ya, nggak terlihat signifikan antara akumulasi dan distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal,
ERA masih mempertahankan EMA 20-nya di 2700 dan ERA membuat candle doji dengan volume kecil. Saat ERA coba breakout 2880, volume meningkat. Saat koreksi 2 hari, volume makin kecil. Jadi karena masih bertahan di atas EMA 20, ada peluang untuk ERA membentuk pola atau candle morning star kalau besok hari Senin dia rebound. Apalagi kalau sampai breakout 2880, potensi sangat bagus ya, terdekat ke 3000 dia akan uji lagi dan bisa sampai 3400 kalau ERA confirm breakout sideway-nya inilah. Jadi seperti itu untuk ERA. Indikator MACD masih melandai di atas 0, bar chart di atas 0 masih tipis terbentuk. Ya, ERA ini menarik buy on breakout aja ya, dengan resiko false breakout. Tapi peluangnya kalau dia mampu breakout sekali lagi harusnya bisa rally lebih tinggi untuk ERA. Ya, seperti itu aja untuk ERA. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Tower yang pada hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,43% ke level harga 1150. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy, dan seminggu lalu asing terus net buy ya, walaupun di hari Kamis ada net sell, tapi kalau diakumulasi ya asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tower diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower ini ya yang penting sabar karena Tower lagi mencoba menguji supportnya dan 3 kali sudah dipertahankan. Supportnya ada di 1120 ya terdekatnya, dan harusnya hari Senin atau Selasa Tower bisa kembali ke atas 1180. Juga Tower ini mau kembali uptrend ya, ini dia koreksi wajar. Jadi dia juga ini udah confirm breakout dan bisa aja candle hari Senin harusnya. Kalau dia mau lanjut lebih tinggi, menguji lagi 1350, hari Senin atau hari Selasa harus naik ke atas minimal 1180. Jadi untuk Tower masih bagus ya, selama bertahan di atas 1100. Kalau dia turun dari 1100 ya perlu hati-hati, terdekatnya bisa menguji 1050 karena di situ ada dynamic support EMA 60. Ya, seperti itu aja untuk Tower. Semoga hari Senin atau Selasa dia kembali lagi ke 1180. Ya, dan harusnya memang seperti itu kalau Tower mau mengarah ke atas lagi. Ya, kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Tebik yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 4,62% ke level harga 2060. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat kemarin net buy, dan seminggu kemarin asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Tebik malah didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik hari Jumat membuat candle merah yang cukup solid dan volume yang meningkat. Jadi ada peluang untuk Tebik kembali menguji supportnya, ada EMA 60 di 2021 dan juga support yang ditarik garis di 2000 ya. Jadi hati-hati untuk Tebik. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau untuk Tebik, karena dia ini masih sideways atau konsolidasi, ya coba buy on support ya di daerah 2000 sampai 1900. Coba spekulasi buy, cut loss kalau turun ya. Kalau turun dari 1880 bisa cut loss. Saya seperti itu aja ya. Nih, kalau beli di daerah 2000 cut loss saja. Kalau turun dari 1880 sekitar 5%, dan target profitnya ya hampir sama. Nih ya di 7-8% di resisten konsolidasinya atau sideways-nya ini kan dia membuat base atau lagi konsolidasi ya. Di pergerakannya ya tektokan aja sebelum mampu kembali breakout dari 2220-nya ini. Kalau mampu breakout confirm ya arahnya baru bisa lancar atau rally ke terdekat 2400 sampai 2500. Selama dia konsolidasi ya belinya dekat support, jualnya dekat-dekat resisten aja, atau ya di pertengahannya ini bisa jual di ini kan nanti bergerak nih EMA 20-nya ini. Jadi bisa
jual di dekat-dekat EMA 20-nya ini ya, di sekitaran 5%, di 2100 atau di 2120 bisa. Jadi seperti itu aja untuk Tebik ya. Sesuaikan strateginya, trading plan-nya, karena Tebik sepertinya minggu depan juga masih konsolidasi selama tidak breakdown dari supportnya ini di 2000. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru mau belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti akan dipilihkan saham-saham yang berpotensi untuk naik, untuk mendapatkan profit. Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Untuk info selanjutnya bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi, chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.